Namaku Nadia, usia 34 tahun. Dari luar, hidupku tampak sempurna. Aku tinggal di rumah besar, punya mobil mewah, dan suami yang menjabat sebagai manajer di perusahaan besar. Tapi siapa sangka, di balik itu semua, aku menyimpan luka dan pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Sudah 5 tahun aku menikah dengan Reza. Di awal pernikahan, dia adalah pria yang perhatian, murah senyum, dan tampak penuh semangat membangun masa depan. Tapi semua berubah sejak 2 tahun terakhir. Reza mulai sering pergi dinas keluar kota. Katanya urusan kantor. Awalnya aku percaya, tapi lama-lama, aku mulai merasa aneh. Sayang, aku cuma kasih uang belanja segini, tanyaku suatu hari, saat ia menaruh selembar uang 100 ribuan di meja makan. Itu cukup, kan? Aku juga punya banyak tanggungan di kantor, Nat. Jangan boros-boros. Aku terdiam. Di luar sana, teman-temanku yang suaminya bekerja di posisi lebih rendah dari Reza, tetap diberi nafkah layak. Aku tidak meminta hidup bermewah-mewah, tapi masa iya uang bulanan selalu pas-pasan? Bahkan untuk sekadar beli keperluan dapur, aku harus putar otak. Padahal aku tahu gajinya besar. Ia bahkan sempat menyombongkan diri pernah mendapat bonus puluhan juta karena proyeknya sukses. Tapi tak sedikit pun dari uang itu sampai ke tanganku. Yang lebih menyakitkan lagi, aku selalu dituduh boros. Setiap aku minta uang tambahan untuk beli keperluan rumah, Reza akan mengomel panjang lebar. Aku kerja mati-matian, kamu enak-enakan di rumah. Cobalah jadi istri yang tahu diri, ucapnya tajam suatu malam. Air mataku menetes tanpa suara. Aku tidak pernah membalas perkataannya. Aku terlalu lelah berdebat. Yang membuatku heran, meski katanya uangnya pas-pasan, penampilannya justru makin modis. Parfum mahal, sepatu kulit baru, jam tangan baru. Bahkan aku pernah menemukan struk makan malam di restoran mewah di Surabaya saat ia mengaku sedang lembur di Bandung. Aku pura-pura tidak tahu. Tapi sejak itu, aku mulai menyimpan semuanya. Setiap struk, setiap percakapan mencurigakan, bahkan catatan dinasnya. Aku punya akses ke data perusahaannya. Reza tidak tahu kalau aku adalah pemilik saham mayoritas di perusahaan tempatnya bekerja. Nama perusahaanku memang tidak pernah aku buka ke siapapun, termasuk suamiku. Dia mengira aku hanya wanita biasa yang mewarisi rumah orang tua, hidup santai, tanpa kerja. Padahal sejak sebelum menikah, aku sudah menjalankan bisnis keluarga yang kini berkembang jadi perusahaan nasional. Aku memilih menyamar karena aku ingin dicintai sebagai Nadia, bukan sebagai pemilik perusahaan. Aku ingin melihat apakah pria yang kucintai mencintaiku karena aku, bukan hartaku. Tapi tampaknya kejujuranku dibalas dengan dusta. Puncaknya, 2 bulan lalu, Reza pulang dari dinas selama 5 hari. Ia bahkan tidak mengabari kapan pulang, hanya bilang, ada masalah di proyek Jawa Tengah. Aku menunggunya dengan cemas, menyiapkan makanan kesukaannya. Tapi saat ia masuk rumah, wajahnya dingin, matanya tak memandangku. Kenapa pulangnya gak bilang-bilang dulu? Mas, tanyaku pelan. Aku capek, jangan mulai deh. Mending istirahat. Ia berlalu begitu saja, bahkan tak mencium keningku seperti biasanya. Dan malam itu, ia tidur lebih dulu tanpa mengajakku bicara. Aku duduk di ruang tamu sendirian, memandang jam yang berdetak pelan, dan dadaku terasa sesak. Aku tahu, ada yang disembunyikannya. Tapi aku masih belum punya bukti kuat. Akhirnya, aku meminta bantuan Rani, asisten kepercayaanku di kantor. Ran, aku minta tolong. Kau tahu Reza kan? Suamiku. Rani mengangguk pelan. Aku curiga dia menyembunyikan sesuatu. Aku ingin kau cari tahu kemana saja dia pergi setiap dinas keluar kota. Tapi pelan-pelan, jangan sampai dia tahu. Rani tampak ragu, tapi akhirnya mengangguk. Baik, Bu. Saya akan cari tahu. Hari-hari berikutnya, aku menjalani hidup seperti biasa. Pura-pura tak tahu, pura-pura tidak terluka. Setiap Reza pergi dinas, aku diam-diam menyimpan tanggal, waktu, dan lama perjalanannya. Aku juga mencatat nama hotel tempat ia menginap berdasarkan laporan perusahaan. Semuanya kutulis di sebuah buku kecil yang kusembunyikan di laci riasan. Setiap malam aku memandang wajahku di cermin.
Dulu aku wanita ceria yang penuh cinta. Kini aku seperti patung, hidup tapi mati dari dalam. Pernah satu malam, aku mendengar Reza bicara di telepon. Suaranya pelan tapi tak cukup pelan bagiku yang sedang di balik pintu kamar mandi. Iya, sayang, nanti Mas transfer ya. Uang bulanan kamu jangan dipakai buat foya-foya. Jantungku berdetak keras. Sayang? Uang bulanan? Untuk siapa? Aku tak berani keluar dari kamar mandi. Air mataku jatuh begitu saja. Tapi aku menahannya. Aku tidak boleh gegabah. Aku harus sabar sampai waktunya tiba. Beberapa minggu kemudian, Rani kembali membawa hasil penyelidikannya. Bu, saya dapat info penting. Ia menunjukkan foto-foto dari ponselnya. Reza sedang bersama seorang wanita muda di sebuah kafe di Jogja. Mereka tampak mesra, bahkan berpelukan. Namanya Maya, Bu. Umurnya sekitar 25 tahun. Dia tinggal di apartemen yang sewanya cukup mahal. Aku menatap foto-foto itu dengan tangan gemetar. Bahkan, saya sempat dapat salinan data rekeningnya, Bu. Reza rutin mentransfer uang ke rekening Maya, sekitar 8 juta setiap bulan. 8 juta. Padahal aku hanya diberi uang belanja 1 juta sebulan, dan itu harus cukup untuk makan, bayar listrik, air, dan kebutuhan rumah tangga. Aku menggenggam ponselku erat. Dunia rasanya runtuh di sekelilingku. Sakit sekali. Tapi di balik rasa sakit itu, perlahan-lahan muncul satu hal lain, kemarahan. Reza telah mengkhianatiku. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai manusia yang percaya padanya. Ia memanfaatkan kepercayaanku, bahkan memutarbalikkan fakta dan menyebutku istri yang boros, agar bisa menyembunyikan uangnya untuk wanita lain. Hari itu aku bersumpah. Aku tak akan terus jadi korban. Aku bukan wanita lemah. Aku bukan istri yang bisa diinjak seenaknya. Aku adalah pemilik perusahaan tempat dia menggantungkan hidup. Dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Tapi aku akan tunjukkan. Tapi bukan sekarang. Aku masih menyusun rencana. Aku ingin melihat wajahnya saat tahu dia selama ini tidur di ranjang istri yang lebih berkuasa darinya. Aku ingin tahu seperti apa ekspresinya saat karir yang ia banggakan runtuh dalam sekejap, karena perempuannya sendiri yang menjatuhkannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan senyum kecil di bibirku. Luka hatiku masih perih, tapi aku punya satu pegangan yang membuatku bertahan. Kebenaran akan jadi senjataku. Dan saat waktunya tiba, Reza akan tahu siapa Nadia sebenarnya. Sejak hari itu, aku, Nadia, hidup dengan dua wajah. Wajah seorang istri yang tetap tersenyum meski hatinya luka, dan wajah seorang pemilik perusahaan yang sedang menanti waktu untuk menjatuhkan seorang pengkhianat yang telah menginjak harga dirinya. Setiap pagi aku tetap menyambut Reza dengan senyum hangat, menyajikan sarapan, menyiapkan bajunya, dan mengantarnya sampai pintu. Padahal dalam hati, aku menghitung waktu, menghitung hari sampai saatnya semua ini akan aku balikkan padanya. Sayang, aku ada dinas lagi minggu depan. Ke Semarang. 3 hari, ucapnya suatu malam sambil memainkan ponsel. Aku menatap wajahnya yang tanpa rasa bersalah. Semarang, lagi? Padahal baru minggu lalu kamu dari Surabaya. Namanya juga kerja, Nat. Kalau kamu ngerti susahnya cari uang, kamu nggak bakal protes kayak gini terus. Ah, kalimat itu, lagi-lagi kalimat itu. Aku yang sejak dulu hidup mandiri, bahkan mengembangkan bisnis warisan almarhum ayahku hingga bisa berdiri sendiri, dianggap tidak tahu arti susah. Padahal Reza tak pernah tahu, di balik semua fasilitas hidupnya, ada aku yang diam-diam menyokong lewat kebijakan perusahaan yang ia sendiri tak tahu milik siapa. Aku hanya mengangguk pelan, menunduk pura-pura mengalah. Tapi malam itu, aku kembali menghubungi Rani. Ran, catat waktunya. Dia ke Semarang minggu depan. Aku yakin bukan urusan dinas biasa. Baik, Bu. Saya sudah punya satu kenalan di sana, supir rental langganan perusahaan. Katanya Pak Reza sering menyewa mobil darinya. Saya akan minta dia pantau diam-diam. Aku tersenyum puas. Pelan-pelan semuanya akan terbuka. Aku hanya perlu sabar sedikit lagi. 2 hari kemudian,
Aku menerima laporan dari bagian keuangan perusahaan. Sebagai pemilik saham utama, aku punya akses penuh ke semua dokumen keuangan, termasuk laporan pengeluaran dinas para karyawan, termasuk manajer. Reza mengajukan penggantian biaya hotel dan makan di Semarang, padahal tanggal itu dia bahkan belum berangkat. Laporan itu dibuat lebih awal. Aku menduga, semua laporan, dinas, itu fiktif. Dan mungkin perusahaan telah membayar uang perjalanan untuk kencan pribadinya. Kemarahan dalam diriku makin membara. Reza bukan hanya mengkhianatiku sebagai istri, tapi juga berani menipu perusahaanku sendiri. Dia bukan lagi hanya suami yang selingkuh, tapi juga karyawan tak beretika. Minggu berikutnya, Reza benar-benar berangkat ke Semarang. Aku menyambutnya di depan pintu seperti biasa, memakaikan jam tangan di pergelangan tangannya, lalu memeluknya hangat. Jaga diri ya, Mas. Jangan lupa makan. Dia mencium keningku sekilas lalu bergegas pergi. Tidak ada pelukan hangat seperti dulu. Tidak ada tatapan cinta. Yang ada hanya keterpaksaan, seperti aku ini hanya formalitas seorang istri sah yang tak ia cintai lagi. Setelah Reza pergi, aku langsung menerima pesan dari Rani. Bu, mobil yang dibawa Pak Reza sudah sampai Semarang. Dia check-in di Hotel Grand Pelangi. Tapi bukan sendiri. Bersama perempuan yang sama, Maya. Mataku menajam membaca pesan itu. Mereka masuk kamar hotel bersama. Saya minta supir rental jaga jarak, tapi terus pantau. Saya juga minta staf hotel kabari kalau mereka check out nanti. Kupandangi layar ponselku lama. Dulu aku wanita lembut yang mudah percaya. Tapi kini aku wanita yang sudah cukup luka untuk tahu. Kebaikan tanpa ketegasan hanya akan dijadikan tempat diinjak. Malam harinya, aku duduk di meja makan sendirian. Di depanku, terhidang 2 piring makanan yang kusediakan untukku dan Reza. Tapi seperti biasa, kursi di depanku kosong. Ponselku kembali berbunyi. Bu, barusan saya lihat mereka keluar restoran hotel dan masuk ke mobil. Pak Reza membukakan pintu mobil buat si perempuan. Dia bahkan mencium tangannya. Tanganku mengepal di atas meja. Selama ini aku istri sah yang tidak pernah diberi perhatian seperti itu. Bahkan untuk sekadar jalan berdua saja kami nyaris tak pernah. Kini aku tahu pasti. Reza bukan hanya berselingkuh. Dia memiliki istri muda. Dan lebih parahnya, dia mendanai hidup perempuan itu dengan uang yang semestinya menjadi hakku sebagai istri sah. Beberapa hari kemudian, Reza kembali ke rumah. Ia tampak lebih ceria dari sebelumnya. Akhirnya proyek di Semarang deal. Capek juga sih, tapi worth it, katanya santai sambil menggantung jasnya. Aku hanya tersenyum kecil. Wah, hebat. Selamat ya, Mas. Pantas senyummu cerah sekali. Iya dong. Kalau aku sukses, kamu juga senang kan? Aku tertawa kecil. Dalam hati, aku berkata, kau tak tahu betapa suksesku akan jadi akhir dari kesombonganmu. Hari itu, aku mulai memindahkan langkahku ke level berikutnya. Aku mulai menyiapkan bukti-bukti. Semua struk transfer Reza ke Maya, foto-foto kebersamaan mereka, laporan perjalanan fiktifnya, bahkan rekaman suara Reza menyebut, sayang, pada Maya saat telepon. Aku mengumpulkannya dalam satu folder khusus. Aku juga menyusun ringkasan laporan untuk Dewan Direksi. Dalam laporan itu, tertulis dengan rapi. Nama karyawan, Reza Anugrah. Jabatan, Manajer Divisi Pengembangan. Pelanggaran, penyalahgunaan anggaran dinas, laporan fiktif, dan konflik kepentingan. Aku masih belum menghadapinya secara langsung. Belum. Tapi aku ingin semuanya meledak dalam satu momen. Saat semua mata melihat. Saat Reza merasa paling aman dan paling tinggi, saat itulah aku akan menjatuhkannya. 1 minggu kemudian, Reza menerima surat undangan rapat Dewan Direksi. Ia tampak kaget, tapi berusaha tenang. Aku dipanggil rapat dadakan. Kayaknya mau bahas evaluasi proyek-proyek. Aku sih santai aja, proyekku semua sukses. Aku hanya mengangguk. Iya, semoga semuanya lancar ya, Mas. Ia tersenyum tipis lalu berangkat pagi-pagi sekali. Yang ia tak tahu, hari itu aku akan ikut rapat. Duduk di kursi utama, di hadapan semua direktur dan pimpinan. Dan saat dia masuk ruang rapat,
wajahnya akan pucat melihatku duduk di kursi pemilik. Tapi itu cerita bagian berikutnya. Hari itu, aku berdiri di depan cermin, memakai setelan jas hitam elegan. Wajahku tak lagi murung. Mata ini menyimpan luka, tapi juga kemenangan yang sebentar lagi akan datang. Reza terlalu sibuk memandang rendah istrinya. Ia lupa, kadang wanita yang terlihat paling diam adalah wanita yang paling kuat menunggu saat untuk melawan. Dan aku sudah siap. Hari itu, udara pagi terasa berbeda. Angin yang biasa lembut kini seperti mengantar kekuatan dalam langkahku. Aku Nadia, bukan hanya seorang istri yang dikhianati, tapi seorang wanita yang akan menegakkan harga dirinya. Aku mengenakan setelan jas hitam berpotongan tegas dengan blus putih dan sepatu hak tinggi. Rambutku disanggul rapi, dandanan tipis tapi mencolok. Di tangan kiriku, kutenteng map hitam berisi laporan lengkap kebusukan Reza selama 2 tahun terakhir. Aku masuk ke ruang rapat direksi dengan kepala tegak, langkah penuh wibawa. Para petinggi perusahaan menyambutku dengan hormat. "Selamat pagi, Bu Nadia," sapa Pak Dirut Operasional sambil berdiri. "Pagi. Terima kasih sudah hadir tepat waktu," jawabku singkat sambil duduk di kursi utama, di ujung meja panjang. Semua pandangan tertuju padaku, sebagian dari mereka masih belum tahu agenda penuh rapat hari ini. Mereka hanya tahu ada rapat evaluasi karyawan. Tidak satu pun dari mereka tahu, Reza, yang akan segera masuk, adalah suamiku. Aku memang menyembunyikan itu sejak awal. Di dokumen perusahaan pun, nama belakangku berbeda. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Reza masuk dengan kemeja putih biru, senyum percaya diri mengembang di wajahnya. "Selamat pagi semuanya," sapanya sambil sedikit membungkuk. Namun senyumnya seketika memudar saat matanya menangkap sosokku yang duduk di kursi utama. Dia terdiam. Langkahnya terhenti. Matanya melebar, wajahnya pucat seperti ditampar kenyataan. "Silakan duduk, Bapak Reza," ucapku tegas tanpa sedikit pun nada emosional. Reza memaksakan senyum, lalu duduk. Matanya tidak bisa lepas dari wajahku. Barangkali pikirannya sedang bekerja keras mencari jawaban. Siapa aku? Kenapa aku duduk di situ? Kenapa semua petinggi memperlakukanku dengan penuh hormat? Pak Yuda, Direktur Keuangan, membuka rapat. Hari ini kita akan membahas laporan penting terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh salah satu manajer utama kita. Reza mulai gelisah. Aku melihat ia menggenggam kedua tangannya di bawah meja. Lalu aku angkat suara. Saya sendiri yang akan membacakan laporan tersebut. Semua direktur menoleh padaku. Ruangan sunyi. Aku membuka map hitam dan mengeluarkan beberapa dokumen. Saudara Reza Anugrah, berdasarkan investigasi internal dan hasil pengumpulan bukti selama beberapa bulan terakhir, kami menemukan adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana operasional, serta laporan fiktif dalam kegiatan dinas yang Bapak ajukan ke perusahaan. Reza langsung menegakkan tubuhnya. "Maaf, maksudnya?" "Saya belum selesai," potongku tegas. Berdasarkan bukti transfer bank, catatan hotel, hingga laporan pengawasan, kami temukan bahwa dana yang seharusnya untuk operasional perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi Bapak, termasuk mendanai kehidupan seorang wanita bernama Maya yang bukan istri sah Bapak. Bahkan beberapa laporan perjalanan dinas Bapak terbukti fiktif. Beberapa orang terkejut. Beberapa menggeleng pelan. Reza tampak mulai berkeringat. Matanya melihat sekeliling mencari dukungan, tapi tak satu pun orang memihatnya. "Saya tidak tahu Anda siapa, tapi semua ini salah paham. Saya bisa jelaskan," katanya terbata. Aku menatapnya tajam. "Bapak tidak tahu siapa saya." Ia menelan ludah. "Maksud saya tidak tahu Anda ada di sini dalam kapasitas apa." Aku berdiri. "Saya adalah Nadia Maheswari, pemilik saham mayoritas PT Maheswara Internasional. Dan secara otomatis, saya adalah pemilik perusahaan tempat Anda bekerja." Dunia seperti berhenti. Semua mata memandangku. Beberapa berbisik pelan. Reza menatapku seakan melihat hantu masa lalu yang kembali menghantuinya. "Kau? Nadia?" bisiknya. "Istriku?" Aku mengangguk dingin. "Benar, aku istri sahmu. Wanita yang selama ini kau hina, kau anggap beban.
Yang kau beri nafkah hanya cukup untuk beli beras dan minyak goreng, sementara kau menghamburkan jutaan untuk wanita lain. Reza memucat. Ia berdiri mendekatiku, tapi dua staf keamanan yang sudah kupanggil lebih dulu langsung berdiri menghalangi. Tidak perlu pakai emosi, Reza. Ini bukan rumah tangga. Ini urusan perusahaan. Dan hari ini, secara resmi, kamu saya nonaktifkan dari jabatan manajer, dan proses pemecatan akan berlangsung sesuai prosedur hukum. Nah, Nadia, dengarkan aku dulu, semua ini bisa dijelaskan. Aku mengangkat tanganku. Cukup. Kamu bisa jelaskan semuanya nanti ke pengadilan, atau ke HRD, atau ke pengacara. Tapi bukan di sini. Di sini kamu bukan suamiku. Kamu adalah karyawan bermasalah. Reza menunduk. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Para direksi hanya mengangguk pelan. Tidak ada satupun yang menyela. Semua sudah tahu, skandal seperti ini tak bisa ditoleransi. Aku kemudian berdiri dan menyodorkan dokumen kepada Pak Yuda. Proses PHK bisa segera dilanjutkan. Saya serahkan wewenangnya. Semua bukti sudah saya lampirkan. Aku berjalan keluar dari ruangan dengan kepala tegak. Di belakangku, Reza masih berdiri terpaku. Aku tidak peduli. Sore itu, aku duduk di ruang kerja pribadiku, memandangi jendela besar. Hujan turun perlahan. Tanganku masih sedikit bergetar. Bukan karena takut, tapi karena lega. Lega karena akhirnya aku bisa berdiri atas namaku sendiri. Tanpa perlu terus bertahan dalam rumah tangga palsu yang hanya berisi kepura-puraan. Ponselku bergetar. Pesan dari Rani. Bu, Pak Reza barusan datang ke rumah. Menangis-nangis di depan pintu. Mau bicara sama ibu. Aku tersenyum tipis. Biarkan dia. Aku sudah cukup lama diam. Malamnya, Reza benar-benar menungguku di halaman rumah. Dengan pakaian basah kuyup. Wajahnya lelah dan penuh air mata. Tapi aku tak keluar. Aku hanya melihat dari balik tirai. Kali ini, aku yang menutup pintu. Seperti ia dulu menutup telinga dan hati dari keluhanku. Aku mengambil satu kertas kosong dan mulai menulis. Kepada Reza, suami yang dulu pernah kucintai. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa cinta tak cukup untuk mempertahankan hubungan. Terima kasih telah membuatku kuat dengan caramu yang kejam. Aku tak akan membalas dendam dengan cara hina, karena aku bukan kamu. Tapi aku tak akan pernah membuka pintu itu lagi. Karena saat kamu menaruh beban hidupmu di pundakku tapi meletakkan kenyamanan di pelukan wanita lain, kamu sudah kehilangan hak untuk memanggilku istrimu. Kertas itu kulipat dan kusimpan. Belum akan kukirim. Tapi suatu hari, jika ia kembali dan memohon, mungkin akan kuberikan. Kini, hidupku bukan tentang Reza lagi, tapi tentang aku. Wanita yang tidak takut ditinggal, tidak takut disakiti, karena sudah tahu bagaimana caranya berdiri sendiri. Beberapa hari setelah kejadian di ruang rapat, aku memilih untuk tinggal di villa milik almarhum ayahku di kawasan pegunungan. Udara di sana lebih sejuk dan tenang, sangat berbeda dari hiruk-pikuk kantor maupun kepura-puraan yang selama ini kutelan di rumahku sendiri. Aku duduk di beranda, mengenakan sweater wol abu-abu dan menyeduh teh hangat. Hari itu, aku ingin memulai dari awal. Bukan untuk melupakan, tapi untuk menata kembali hidupku sebagai aku, bukan sebagai istrinya Reza. Teleponku berdering. Rani menelepon, dan aku tahu, kabar tentang Reza pasti datang lagi. Bu Nadia, maaf mengganggu. Tapi saya pikir ibu perlu tahu. Tadi pagi, Pak Reza mendatangi kantor lagi. Dia memohon agar diperbolehkan bertemu ibu. Katanya dia ingin meminta maaf secara langsung. Aku menghela napas. Dia tak akan bisa minta maaf dengan cara memaksa masuk ke ruanganku. Semua sudah terlalu terlambat. Dia terlihat hancur, Bu. Katanya Maya juga pergi. Sejak ibu memecat Pak Reza, Maya kabur bawa mobil dan perhiasan yang pernah dikasih. Aku terdiam sejenak. Karma memang lebih cepat dari yang kita kira. Biarkan dia. Kalau dia butuh bantuan, suruh dia cari ke wanita yang dulu dia bela mati-matian. Setelah menutup telepon, aku membiarkan angin sore menyapu rambutku. Ini bukan balas dendam. Aku hanya menegakkan hakku.
Aku pernah memperjuangkan Reza dengan sepenuh hati, bahkan saat dia hanya memberiku sisa-sisa kasih sayangnya. Tapi sekarang aku sadar, harga diriku tak bisa terus-menerus aku diskon demi mempertahankan seseorang yang tak pernah benar-benar memperjuangkanku. Beberapa minggu berlalu. Reza tak lagi datang ke rumah. Tapi sebuah surat datang ke meja kantorku, dikirimkan lewat kurir. Surat itu ditulis tangan. Dari Reza. Nadia? Aku tak bisa memintamu memaafkanku, karena aku sendiri pun tak yakin pantas mendapatkannya. Aku telah menertawakan pengorbananmu, mengkhianati kesetiaanmu, dan menyia-nyiakan cinta yang sebenarnya hanya akan datang sekali dalam hidup. Saat aku tak punya apa-apa sekarang, aku baru sadar siapa yang benar-benar mencintaiku dengan tulus. Dan aku menyadari, aku sudah mengubur semuanya dengan tanganku sendiri. Maaf, untuk semua luka yang telah kutanam di hatimu. Reza. Surat itu membuat dadaku sesak. Bukan karena masih mencintainya, tapi karena penyesalan. Aku menyesal pernah begitu mempercayainya, begitu menuruti segala omong kosongnya selama bertahun-tahun. Tapi penyesalan itu bukan untuk dia. Itu untuk diriku sendiri yang pernah terlalu baik, terlalu sabar. Aku merobek surat itu perlahan, lalu membuangnya ke tempat sampah tanpa satupun air mata jatuh. Air mataku sudah habis untuknya. Malamnya, aku menerima telepon dari sahabat lamaku, Nina, yang tinggal di luar negeri. Nat, aku dengar semuanya dari Rani. Kamu kuat sekali ya, sayang. Aku tersenyum kecil. Aku gak tahu kuat atau terpaksa kuat, Nin. Tapi aku gak mau lagi jadi wanita yang diam saat diinjak. Good, dan aku juga mau kasih kabar baik. Perusahaan fashion yang kamu dan aku bangun dulu waktu kuliah, tuh, brand kecil yang sempat kamu tinggalkan karena sibuk, sekarang berkembang pesat. Aku ingin kamu pegang lagi manajemennya. Aku terkejut. Sudah lama aku meninggalkan dunia fashion yang dulu kucintai karena terlalu fokus jadi istri manajer. Padahal dulu, aku adalah wanita yang penuh ide dan ambisi. Serius, Nin? Serius, Nat. Aku tahu kamu bisa. Kembalilah jadi dirimu yang dulu. Yang penuh semangat dan gak takut apapun. Percakapan itu menyalakan bara di hatiku. Mungkin ini waktu yang tepat. Waktu untuk meletakkan masa lalu dan melangkah lagi dengan wajah baru. Keesokan harinya aku kembali ke kantor, namun bukan sebagai pemilik yang hanya duduk di balik meja dan menandatangani dokumen. Aku meminta divisi HRD untuk membuka program pelatihan wanita muda yang ingin terjun di dunia manajemen dan bisnis. Aku mau buka jalur mentoring, khusus untuk perempuan yang pernah merasa diremehkan. Bukan hanya belajar bisnis, tapi belajar mencintai diri sendiri, kataku tegas. Semua staf menyambut ide itu dengan semangat. Bahkan Pak Yuda, yang biasanya kaku, memberi tepuk tangan. Bu Nadia bukan hanya pemilik perusahaan, tapi inspirasi, katanya. Kata-kata itu membuatku tersenyum. Aku tak pernah mencari pujian. Tapi aku tahu, saat luka bisa diubah jadi kekuatan, maka kita benar-benar menang. Minggu berikutnya, aku berjalan melewati pusat perbelanjaan dan secara tak sengaja melihat Reza. Ia tampak kurus, wajahnya kusut, dan bajunya lusuh. Ia sedang bekerja sebagai sales freelance untuk produk elektronik. Di sebelahnya, seorang pria marah-marah karena barang yang dijanjikan tak sesuai. Aku hanya berdiri di kejauhan. Melihat dia tak lagi sombong, tak lagi membusungkan dada. Aku bisa saja menghampiri dan menertawakannya. Tapi untuk apa? Terkadang, diam adalah balasan paling menyakitkan. Ia menoleh, matanya menangkap mataku dari jauh. Seketika tubuhnya tegang. Aku hanya tersenyum singkat dan berbalik pergi. Tak ada amarah. Tak ada dendam. Hanya selamat tinggal. Di malam ulang tahunku ke-35, aku mengadakan perayaan kecil di rooftop gedung utama perusahaan. Para karyawan hadir. Ada lilin, kue, dan tawa yang hangat. Di tengah-tengah acara, Rani memberiku hadiah kecil. Ini dari semua staf perempuan. Terima kasih karena ibu sudah jadi cahaya untuk kami. Aku membuka kotak kecil itu. Di dalamnya, ada gantungan kunci dengan ukiran. Wanita kuat bukan yang tidak pernah jatuh, tapi yang bangkit setiap kali dipatahkan. Air mataku menitik. Kali ini bukan karena sedih. Tapi karena akhirnya aku bahagia.
Bahagia karena aku tidak lagi membiarkan orang lain mendefinisikan nilai diriku. Bahagia karena aku punya kendali penuh atas hidupku. Dan malam itu, di bawah langit yang penuh bintang, aku tahu, aku tak akan pernah kembali menjadi wanita yang hanya dipandang sebelah mata. Sudah hampir 3 bulan sejak Reza resmi dipecat dari perusahaan. Hidupku perlahan-lahan menemukan ritme barunya. Setiap hari, aku bangun dengan tujuan yang jelas, membangun sesuatu yang berarti, untuk diriku sendiri dan untuk orang lain yang pernah diremehkan seperti aku. Tapi luka, walau sudah mengering, tetap meninggalkan bekas. Ada malam-malam di mana aku termenung di kamar, memandangi dinding kosong, dan bertanya pada diriku sendiri, kenapa harus aku yang mengalami semua ini? Namun suara itu segera kutepis. Karena satu hal yang kupelajari dari semua ini adalah, aku tidak boleh membiarkan masa lalu memegang kendali atas hari ini. Sore itu aku menghadiri seminar kewirausahaan wanita. Aku menjadi pembicara utama. Saat naik ke podium, kulihat ratusan pasang mata wanita muda menatapku penuh harap. Beberapa dari mereka tampak seperti aku dulu, lelah, bingung, takut. Dulu, saya istri dari seorang manajer yang saya pikir bisa membahagiakan saya selamanya, ucapku, memulai. Tapi kenyataannya, saya bahkan harus meminta uang untuk membeli pembalut. Saya diberi uang belanja hanya cukup untuk bertahan hidup, bukan untuk hidup nyaman. Dan yang lebih menyakitkan, saya ditipu, diduakan tanpa pernah dia berani jujur. Mata beberapa hadirin berkaca-kaca. Aku tersenyum lembut. Tapi saya tidak berdiri di sini sebagai korban. Saya berdiri di sini sebagai pemenang. Karena saya tidak memilih untuk terus menangis. Saya memilih bangkit. Dan saya yakin, kalian semua juga bisa. Tepuk tangan menggema. Satu persatu peserta datang usai seminar untuk memelukku, mengucapkan terima kasih. Salah satu dari mereka berkata, saya juga sedang diperlakukan seperti ibu dulu. Tapi saya baru sadar hari ini, saya berhak bahagia. Kalimat itu menampar hatiku dengan cara yang indah. Apa yang kulalui ternyata tidak sia-sia. Penderitaanku menjadi kekuatan untuk orang lain. Namun hidup, seperti biasa, tak pernah kehabisan cara untuk menguji kita. Keesokan harinya, aku mendapat kabar bahwa Reza dilarikan ke rumah sakit. Pingsan di jalanan karena kelelahan dan kurang gizi. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sempit dan bekerja serabutan. Maya, wanita yang dulu ia banggakan, telah pergi entah kemana setelah membawa uang tabungan mereka. Aku menatap ponselku lama sekali. Ada rasa getir. Ada kasihan. Tapi juga ada benteng tinggi bernama harga diri. Aku tidak datang ke rumah sakit itu. Tapi aku membayar semua biaya pengobatannya secara diam-diam. Lewat nama perusahaan, bukan atas nama pribadi. Aku ingin tetap menjadi manusia, tapi tidak lagi menjadi wanita bodoh. Suatu sore, saat aku hendak pulang kantor, Rani masuk ke ruanganku dengan ekspresi ragu. Bu, Reza datang ke lobi. Dia tidak memaksa, cuma bilang ingin bicara satu kali saja. Jika ibu tidak bersedia, dia akan pergi. Aku terdiam. Aku bisa saja menolaknya. Tapi bagian dalam hatiku berkata, bertemu bukan berarti memaafkan. Bertemu hanya untuk menutup pintu dengan tenang. Biar dia masuk, jawabku akhirnya. Beberapa menit kemudian, pintu dibuka pelan. Sosok Reza berdiri di sana, kurus, wajahnya pucat, dan matanya sayu. Ia tampak jauh berbeda dari pria sombong yang dulu sering menyuruhku diam dengan acungan jari. Ia berdiri di hadapanku, lalu menunduk dalam. Aku hanya ingin minta maaf, Nadia. Bukan untuk kembali, bukan untuk dikasihani. Aku tahu aku tidak pantas. Aku menatapnya, lalu berkata pelan, benar. Kamu tidak pantas. Ia mengangguk, menahan air mata. Terima kasih sudah diam-diam membantu biaya rumah sakitku. Aku tahu itu kamu. Aku tidak menjawab. Sejak kehilangan pekerjaan, Maya meninggalkanku. Aku mencoba hubungi teman-teman lama, tapi tak ada yang sudi membantu. Baru kali ini aku benar-benar merasa sendirian. Aku menghela napas. Sekarang kamu tahu rasanya ya? Dulu aku juga begitu. Menangis sendiri, ngirit uang belanja, pura-pura bahagia di depan tetangga. Tapi kamu,
Sibuk keluar kota untuk dinas, padahal ternyata sedang makan malam romantis dengan wanita lain. Reza menunduk semakin dalam. Aku menyesal. Penyesalanmu tidak menghapus luka, Reza. Tapi aku terima permintaan maafmu. Bukan untuk kamu, tapi untuk aku sendiri. Supaya aku bisa lanjut tanpa membawa beban benci. Ia tampak lega, tapi juga sedih. Terima kasih. Aku menatapnya lurus. Tapi Reza, jangan pernah datang lagi. Tidak ke rumahku, tidak ke kantor ini. Aku ingin hidup tanpa bayang-bayang masa lalu. Dan kamu adalah bagian dari masa lalu itu. Dia berdiri, air mata akhirnya jatuh dari pelupuk matanya. Selamat tinggal, Nadia. Kamu wanita yang lebih hebat dari yang pernah aku bayangkan. Aku tersenyum tipis. Dan kamu lelaki yang lebih kecil dari yang pernah aku kira. Dia pergi tanpa kata. Dan saat pintu itu tertutup, aku menghembuskan napas panjang. Akhirnya, pintu itu kututup sendiri. Dengan tenang. Dengan damai. 2 bulan kemudian, aku membuka butik pertamaku di pusat kota. Nama butik itu, Nadia, diambil dari namaku sendiri. Butik itu tidak hanya menjual pakaian, tapi juga menjual konsep kekuatan perempuan. Aku mempekerjakan para ibu rumah tangga yang pernah mengalami kekerasan, ditinggalkan suami, atau dipandang sebelah mata oleh lingkungan. Mereka kuberi pelatihan, kubantu menjual karya mereka. Hasilnya, lebih dari sekadar omset besar. Mereka kini memiliki harapan baru. Di salah satu dinding butik, aku menggantung kutipan yang kutulis sendiri. Aku bukan korban. Aku adalah bukti bahwa luka bisa dijahit dengan keberanian. Hari pembukaan butik itu, aku mengenakan gaun hasil rancangan sendiri. Warna merah marun, simbol keberanian. Rani, Nina, dan puluhan wanita yang dulu ikut mentoring hadir dengan wajah penuh bangga. Bahkan beberapa media lokal meliputnya. Aku diwawancarai oleh salah satu jurnalis muda. Bu Nadia, apa yang membuat ibu tetap bisa berdiri tegar setelah semua yang terjadi? Aku tersenyum. Karena aku tahu satu hal, tak ada yang bisa menjatuhkan wanita yang sudah pernah jatuh, tapi berhasil bangkit sendiri. Dan sekarang, aku berdiri bukan hanya untuk diriku, tapi untuk semua perempuan yang sedang mencari jalannya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi yang paling keras datang dari dalam diriku sendiri. Dari hatiku, yang akhirnya bisa berkata, aku bebas. Aku pulih. Aku hidup. Jika kamu siap, aku bisa lanjutkan ke bagian 6 dengan panjang 1.500 kata. Ingin langsung dilanjutkan sekarang? Sejak membuka butik, Nadia, hidupku terasa semakin bermakna. Bukan karena materi, bukan pula karena pengakuan orang, tapi karena aku akhirnya bisa menjalani hidupku sendiri, dengan pilihan dan arahku sendiri. Butikku bukan hanya tempat jual beli. Ia menjadi ruang aman bagi perempuan yang pernah dihancurkan, dipandang sebelah mata, bahkan dibuang seperti sampah oleh orang-orang yang seharusnya mencintai mereka. Di butik ini, kami menyulam kain, tapi juga menyulam luka menjadi harapan. Salah satu penjahitku, namanya Bu Lastri, dulunya adalah ibu rumah tangga yang ditinggal suaminya begitu saja setelah melahirkan anak kedua. Dia pernah bekerja di pabrik garmen kecil, lalu kehilangan pekerjaan karena pandemi. Ketika pertama kali datang ke butik, tangannya gemetar, wajahnya penuh kecemasan. Tangan saya sudah tua, Bu. Gak tahu masih bisa jahit bagus atau enggak, katanya lirih. Tapi begitu kuberi potongan kain, dia menjahit dengan keahlian dan kesabaran yang nyaris membuatku menangis. Bu Lastri, ucapku sambil menatap hasil jahitannya, tangan ibu ini bukan tua, tapi berpengalaman. Dan setiap benang yang ibu sulam, bercerita. Kini, Bu Lastri menjadi kepala tim produksi butikku. Ia memimpin dengan hangat dan sabar. Di setiap sudut butik, terlihat hasil karyanya dan para ibu lainnya, baju, tas. Bahkan selendang, semua lahir dari tangan-tangan wanita yang dulunya dianggap tak punya nilai. Suatu hari, aku diminta menjadi pembicara di seminar nasional bertajuk Perempuan dan Ekonomi Keluarga. Ini pertama kalinya aku berbicara di panggung sebesar itu, bersama tokoh-tokoh nasional dan pelaku bisnis besar. Bahkan, ada menteri perempuan yang hadir dan duduk tidak jauh dariku. Saat namaku dipanggil,
Aku berdiri dengan degup jantung yang tak bisa kubohongi. Tapi aku tahu, ini bukan tentang aku. Ini tentang semua perempuan yang pernah disakiti, ditinggalkan, dan akhirnya memilih berdiri, bukannya menyerah. Namaku Nadia. Dulunya, aku hanya dikenal sebagai istri manajer. Seorang perempuan yang dianggap tak punya penghasilan, tak punya suara, bahkan tak punya keinginan sendiri. Aku pernah hidup hanya dengan 200.000 rupiah per minggu untuk kebutuhan rumah tangga, sambil suamiku berpesta dengan wanita lain di luar kota. Ruang seminar hening. Tapi sekarang, aku berdiri di sini sebagai pemilik butik, pemimpin perusahaan, dan mentor bagi puluhan perempuan hebat yang dulunya juga pernah direndahkan seperti aku. Kami bukan perempuan lemah. Kami hanya pernah diam terlalu lama. Tepuk tangan membahana. Sebagian hadirin berdiri, memberikan standing ovation. Salah satu panitia datang menghampiriku setelah sesi selesai dan berbisik, "Terima kasih sudah menyuarakan luka kami." Aku mengangguk pelan. Luka itu memang menyakitkan. Tapi bila disuarakan, ia bisa menjadi jembatan untuk menyelamatkan yang lain. Keesokan harinya, aku menerima surat undangan dari universitas tempatku dulu kuliah. Mereka ingin mengundangku sebagai tamu kehormatan dalam acara wisuda mahasiswa kewirausahaan. Mereka menyebutku sebagai alumna inspiratif. Aku sempat termenung. Tempat itu menyimpan banyak kenangan. Termasuk saat aku bertemu Reza pertama kali. Dulu dia pria pintar yang memesona banyak mahasiswi. Dan aku, mahasiswi pemalu yang tertarik pada ketekunannya. Siapa sangka, ketekunan itu berubah menjadi kepalsuan. Namun aku memutuskan datang. Bukan untuk mengenang luka, tapi untuk membuktikan bahwa aku sudah jauh melangkah. Saat naik ke panggung dan melihat para wisudawan tersenyum, hatiku bergetar. Dulu saya duduk di tempat kalian, dengan 1000 mimpi dan rasa takut. Tapi sekarang saya ingin bilang, kalau ada yang mencoba meremehkanmu, jangan sibuk membuktikan ke mereka. Buktikan ke dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Sepulang dari acara itu, aku mendapat kabar dari Nina, sahabatku yang kini menjadi mitra bisnis utama di luar negeri. Ia bilang brand kami mulai dilirik oleh investor internasional. "Nat, kamu siap ekspansi ke luar negeri?" tanya Nina antusias. Aku tertawa kecil. "Siap, tapi bukan hanya ekspansi bisnis, Nin. Aku mau bawa semangat ini ke lebih banyak perempuan. Kita rekrut lebih banyak ibu rumah tangga. Kita bimbing mereka sampai bisa berdiri sendiri." "Setuju," jawab Nina. Dan hari itu, kami merancang proyek baru, program Sulam Asa, pelatihan menjahit, kewirausahaan, dan literasi finansial untuk perempuan korban kekerasan rumah tangga dan ekonomi. Tak hanya aku yang bersinar, tapi aku ingin menarik tangan-tangan yang selama ini tertutup debu luka. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja lewat di sebuah pasar tradisional dan melihat Reza dari kejauhan. Ia sedang mendorong gerobak berisi peralatan elektronik bekas. Bajunya lusuh, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya terlihat tua dari usianya. Kali ini dia tidak melihatku, tapi aku memandangi dia lama. Ini lelaki yang dulu sering memarahiku hanya karena sabun mandi habis sebelum akhir bulan. Lelaki yang menyembunyikan istri muda dari uang nafkah yang tak pernah cukup untukku. Aku tidak merasa bahagia melihatnya begitu. Tidak juga marah. Yang ku tahu, aku sudah sembuh. Dan ketika kita sudah sembuh, kita tidak lagi ingin membalas. Kita hanya ingin melangkah lebih jauh, ke arah yang tak ada dia di dalamnya. Aku melangkah pergi, tanpa menoleh sedikit pun. Malam itu, aku menulis di jurnal kecilku, kebiasaan yang baru kulakukan lagi setelah bertahun-tahun. Aku tidak akan pernah melupakan semuanya. Tapi aku tak lagi hidup dalam dendam. Aku ingin bahagia, bukan sibuk meratapi. Luka ini sudah menjelma benang yang menguatkan tenunan hidupku. Dan sebelum menutup buku jurnal itu, aku menulis satu kalimat tegas. Aku bukan wanita yang dikhianati. Aku adalah wanita yang memilih bangkit. Sebulan kemudian, program Sulam Asa resmi dibuka. Di hari pertama pelatihan, hadir hampir 100 wanita dari berbagai latar belakang. Ada yang mantan TKW, ada janda korban KDRT, ada pula ibu rumah tangga yang suaminya pergi tanpa kabar. Kami tak hanya ajarkan keterampilan menjahit dan keuangan, tapi juga mengajak mereka bicara,
tentang luka, tentang impian, dan tentang bagaimana memulai hidup dari nol. Salah satu peserta, perempuan muda bernama Sinta, menangis sambil memelukku di akhir pelatihan. Bu, terima kasih. Baru kali ini saya merasa punya arti lagi sebagai perempuan. Aku membalas pelukannya. Dalam hati aku tahu, ini tujuan hidupku. Bukan membalas Reza, tapi menyembuhkan diriku dan menyembuhkan yang lain. Sinar matahari pagi menyelinap ke sela tirai jendela kamarku, menyapa dengan hangat. Aku bangun dengan senyum di wajahku, bukan karena mimpi indah semalam, tapi karena aku tahu aku bangun sebagai diriku yang utuh. Bukan lagi istri yang dibohongi, bukan perempuan yang harus menahan air mata saat meminta uang belanja. Tapi aku, Nadia, perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Sudah setahun sejak pertemuan terakhirku dengan Reza. Dan selama itu pula, hidupku berjalan tanpa drama, tanpa keraguan, dan tanpa luka-luka yang dulu sering mengendap di sudut hati. Perusahaan berkembang pesat, butik, Nadia, sudah punya 2 cabang baru, dan program Sulam Asa kini berjalan di 4 kota. Puluhan perempuan kini tersenyum bukan karena diberi, tapi karena mereka bisa memberi, untuk diri mereka sendiri dan untuk orang lain. Sore itu, aku duduk di salah satu ruangan butik yang dijadikan studio. Di sana, beberapa ibu rumah tangga tengah menjahit sambil bercengkerama. Ada tawa, ada cerita, ada pelukan, ada kehidupan. Dan itu semua bermula dari keberanian untuk meninggalkan satu hal, lelaki yang salah. Nat, nanti malam jadi makan malam bareng tim ekspansi? Tanya Nina lewat ponsel. Jadi dong. Aku yang traktir, sekalian syukuran butik ketiga, jawabku sambil tersenyum. Nina tertawa. Gila ya. Dari dulu cuma berani ngeluh ke aku soal Reza, sekarang malah jadi CEO dan mentor banyak perempuan. Aku terdiam sejenak, lalu berkata pelan, dulu aku pikir kebahagiaan itu harus dikasih orang lain, ternyata harus kita ciptakan sendiri. Malam itu kami makan malam di rooftop sebuah hotel bintang 5 yang dulu sering aku lewati diam-diam sambil berhayal, kapan ya aku bisa makan di tempat seperti itu tanpa takut tagihan. Dan sekarang aku datang ke sana sebagai tamu kehormatan, bukan numpang lewat. Meja panjang dengan dekorasi bunga-bunga putih menyambutku. Semua tim tersenyum, tertawa, dan membahas berbagai rencana. Tak ada satupun yang tahu bahwa di salah satu sudut restoran itu, Reza tengah bekerja sebagai pelayan harian. Mataku menangkap sosoknya saat ia melintas membawa nampan. Ia terlihat kurus, mata sayunya seolah memanggil masa lalu yang sudah kutinggalkan. Tapi aku tetap duduk tegak, tersenyum ke timku, seolah dia tak pernah ada dalam kisahku. Hingga kemudian, tanpa sengaja, Reza menoleh dan melihatku. Langkahnya terhenti. Wajahnya pucat. Ia mematung. Aku tahu apa yang ada di pikirannya, perempuan itu, sekarang berdiri terlalu tinggi untuk bisa kugapai. Tapi aku tidak bergerak menghampiri. Karena aku tidak datang untuk membuatnya merasa kecil. Aku hanya ingin merayakan hidupku sendiri, tanpa bayang-bayangnya. Beberapa hari setelah peristiwa itu, aku menerima sebuah surat. Tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu betul tulisan tangannya. Nadia, aku bukan menulis ini untuk minta dikasihani. Aku hanya ingin kamu tahu, kamu benar. Kamu lebih dari cukup. Dan aku terlalu buta untuk melihatnya dulu. Aku kini bekerja sebagai pelayan harian, dan setiap kali aku mengantar makanan, aku teringat saat kamu harus mengatur uang belanja dengan hati-hati, agar cukup sampai akhir pekan. Maaf, aku pernah membuatmu kecil. Padahal kamu adalah perempuan dengan keberanian sebesar langit. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengganggu hidupmu lagi. Resah. Aku melipat surat itu dengan pelan. Tanpa air mata. Tanpa dendam. Hanya sebuah perasaan tenang yang begitu dalam. Mungkin ini yang disebut penutupan sejati. Sebulan kemudian, aku kembali ke desa tempat orang tuaku dulu tinggal. Rumah lama yang dulu sempat kosong kini kuhuni kembali. Bukan sebagai tempat pelarian, tapi sebagai titik awal pusat pelatihan baru. Di sana, aku membuat sebuah pondok kecil, rumah benang asa. Tempat perempuan dari desa-desa sekitar bisa belajar menjahit, membuat kerajinan tangan, belajar pemasaran digital, hingga menata keuangan keluarga. Di hari pembukaan,
Aku berdiri di depan para ibu dan remaja perempuan desa. Mereka menyambutku dengan sorak-sorai dan tumpeng buatan sendiri. Seorang ibu berusia 60 tahun menggenggam tanganku dan berkata, "Bu Nadia, saya baru kali ini merasa hidup saya berguna." "Terima kasih." Aku tersenyum sambil menahan haru. "Bu, ibu nggak perlu tunggu umur muda untuk punya harapan. Harapan itu nggak kenal usia." Waktu berlalu. Kini aku mulai dikenal sebagai penggerak ekonomi perempuan. Banyak media mewawancaraku. Bahkan ada produser yang tertarik mengangkat kisahku menjadi film. Tapi aku hanya tertawa. Kalau kisahku bisa jadi cermin untuk perempuan lain, aku bersedia. "Tapi jangan dibuat terlalu dramatis ya," ucapku. Produser itu tersenyum. "Justru kisah ibu ini dramatis karena nyata. Tapi inspiratif karena bertahan." Di ulang tahunku yang ke-38, aku berdiri sendiri di balkon rumah. Menatap langit malam yang bertabur bintang. Aku tidak sedang menunggu siapa-siapa. Tidak berharap seseorang datang membawa bunga dan berkata, "Maafkan aku." Aku hanya menikmati hembusan angin yang membawa kedamaian. Menyesap teh hangat buatan sendiri. Dan tersenyum pada hidup yang dulu pernah meremukkanku, tapi akhirnya juga membentukku. Reza mungkin bagian dari masa laluku. Tapi aku adalah arsitek masa depanku sendiri. Aku mengangkat gelas tehku tinggi-tinggi ke udara. Untuk perempuan manapun yang pernah diremehkan, diselingkuhi, atau diperlakukan tidak adil, kamu bisa bangkit. Dan kamu berhak bahagia. Bukan karena dia, tapi karena kamu memilih dirimu. Jangan pernah mau terima diperlakukan buruk dan jangan pernah mau diinjak-injak oleh lelaki. Kita punya harga diri. Perempuan punya kekuatan yang tidak bisa disepelekan oleh laki-laki. Perempuan berhak bahagia dengan kasih sayang yang nyata bukan pengkhianatan yang terbungkus dengan kebaikan. Perempuan harus bisa berdiri di kaki sendiri agar tak seenaknya diperlakukan tak adil oleh lelaki.